kelompok yang menolak jihad itu ternyata adalah kelompok Rafidhah. Rafidhah punya prinsip tidak ada jihad fisabilillah sampai ar-ridha ini keluar. Ar-ridha adalah salah satu di antara imam Syiah yang 12. Dan imam Syiah yang 12 ini sekarang untuk yang terakhir muncul yang ke-12 sekarang baru sembunyi di Gua Sardar. Dan dia masuk di usia 5 tahun. Sudah sekian ribu tahun yang lalu, sekitar 1000 tahunan yang lalu, dan nanti akan muncul di akhir zaman. Dulu masuk usia 5 tahun membawa mushaf Fatimah. Kemudian saat dia muncul, dia akan tampakkan, dia terbitkan mushaf Fatimah, dan dia tunjukkan bahwasanya mushaf Fatimah itu lebih tebal daripada Al-Quran. Nah, dagelan Rafidhah seperti ini dipercaya oleh mereka, sehingga tidak ada konsep jihad sampai ar-ridha ini muncul. Tapi karena sekarang sedang diserang oleh Amerika, ya, mereka harus siaga untuk menyerang balik ini. Kayak apa sikap Imam 12 itu? Coba kita lihat. Kita kunci. Nah, ini ar-ridha adalah Ali bin Musa. Ar-ridha, kalau di sini dinyatakan Ali bin Musa, ini yang bergelar ar-ridha. Yang terakhir Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntadhar. Dan yang sudah muncul itu semuanya 11 nama, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, Husain bin Ali, kemudian Ali bin Husain Zainul Abidin, Muhammad bin Ali al-Baqir, Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, Musa bin Ja'far al-Kadhim, Ali bin Musa ar-Ridha, kemudian Muhammad bin Ali al-Jawad, lalu Ali bin Muhammad al-Hadi, kemudian Al-Hasan bin Ali al-Askari. Nah, 11 ini semuanya sudah meninggal. Tinggal satu, Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntadhar. Padahal yang benar bukan Muhammad bin Hasan. Al-Mahdi itu Muhammad bin Abdillah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, yuwatiu ismuhu ismi wa ismu abihi bismi abi. Nama Al-Mahdi itu sama seperti namaku, dan bapaknya juga namanya sama seperti nama bapakku. Sehingga Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdillah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW namanya Muhammad bin Abdillah. Baik, kita tinggalkan ajaran menyimpang dari Syiah. Kemudian di sini ada poin lagi yang mungkin bisa ditambahkan. Ini kan baru 1, 2, yang lain yang nomor 3. Di antara pembeda dalam masalah fikih antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, yang nomor 3 adalah apa Pak? Yang nomor 3 di antaranya adalah qadha salat bagi wanita haid. Qadha salat bagi wanita haid. Mungkin ini tidak ma'ruf, tapi di zaman sahabat seperti ini sudah terjadi. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang wanita. Wanita ini mengatakan, "Fama balun nisa'i taqdis siyam wa la taqdis salat." Kenapa wanita itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Kemudian Aisyah mengatakan, "Ahawiyatun anti?" Apakah kamu wanita Khawarij? Lalu wanita ini bilang, "Tidak. Innama as'al." Aku hanya bertanya. Kemudian Aisyah mengatakan, "Kunna nahidu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarna biqada'i siyam wa la biqada'i salat." Kami dulu mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau perintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Sehingga menurut fikihnya Khawarij, wanita haid enggak salat, maka nanti diapain? Diqadha.
Masya Allah. Bapak bisa bayangin ya, berapa jumlah sholat yang harus diqadha ketika wanita itu sedang haid. Tapi dalam Islam ini tidak ada, dan itu menjadi salah satu fikihnya Khawarij. Baik, boleh mengatakan lagi. Kita lanjutkan ke 27. Silakan. Catatan ke-27, belajar agama sama dengan membangun ideologi. You are what you absorb. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau serap. Baik, ini iklan pabrik obat ya. You are what you absorb. Itu akan menjadi apa yang kau serap. Bapak tahu obat apa? Vitamin C. Jadi saya baca itu, oh ini bener. Udah lama ya, tapi saya ingat-ingat terus, makanya saya cantumkan di buku ini. Selanjutnya, saat manusia lahir, mereka tidak tahu apapun. Allah berikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan sebagai media masuknya ilmu, dan Allah berikan mu'ah atau batin sebagai tempat menampung ilmu, sehingga yang mewarnai hati manusia adalah ilmu yang dia serap. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, kemudian Dia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati, yaitu akal, agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Oleh sebab itu, belajar ilmu agama hakikatnya seperti membangun ideologi, karena keyakinan seseorang sangat erat kaitannya dengan materi agama yang dia pelajari. Dari sinilah setiap muslim yang hendak belajar agama dituntut untuk mencari guru yang benar, karena salah guru akan berdampak pada penyimpangan akidah dan ideologi. nah, coba kita fokus pada ayat ini dulu. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Ada pertanyaan untuk jamaah yang bisa jawab? Boleh langsung angkat tangan. Hadiah umroh gratis berangkat besok Agustus. Siapa? Nah, ibu-ibu nanti juga boleh angkat tangan. Silakan panitia siaga lihat siapa yang angkat tangan pertama. Sudah siap? Nah, pertanyaannya, siapa di antara bapak ibu yang ketika lahir sudah hafal Al-Fatihah? Ada? Kenapa? Anda dengan Imam Syafi'i sama nggak di sini? Sama. Anda dengan Imam Bukhari? Sama. Dengan An-Nawawi, Syekhul Islam, semuanya sama. Mereka semuanya ketika lahir tidak ada ceritanya. Imam Bukhari sudah mencuri start dulu. Ketika lahir sudah hafal 10 hadis. Apakah seperti itu? Sehingga kita dengan para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau dilahirkan sama-sama mulai dari nol. Artinya tidak tahu apapun. Saya terlahir tidak tahu apapun, Anda terlahir tidak tahu apapun, Abu Hurairah juga sama, demikian pula sahabat yang lain. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan kalian punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya fuad. Pendengaran dan penglihatan adalah media masuknya ilmu, sehingga kita belajar dari mendengar atau membaca, melihat. Tapi tidak hanya itu. Kalau hanya sebatas berbekal pendengaran dan penglihatan, kucing pun bisa. Dengan misalnya Anda datang ke sini bawa kucing punya pendengaran enggak? Punya penglihatan?
Bisa mendengar, bisa melihat, bisa. Tapi apakah ketika dia dengerin pengajian dia bisa menyerap ilmu? Tidak. Kenapa? Ada satu yang berbeda. Wal afidah. Manusia punya fuad. Sehingga dengan bekal fuad, pendengaran, penglihatan, ini media masuknya ilmu. Lalu fuad, jamaknya afidah, ini seperti prosesor dan memori, sehingga dia berfungsi memproses dan menyimpan. Kalau Anda belajar kok nggak paham-paham, jadi prosesornya ada masalah. Kalau Anda belajar kok gampang lupa, berarti memorinya bermasalah. Maka jaga kesehatan fuad agar cepat memproses dan gampang menyimpan serta tahan lama. Ketika seseorang dia belajar dan fuadnya bagus, mudah untuk paham. Di saat yang sama dia daya ingatnya kuat, cepat menghafal dan bertahan lama karena fuadnya bagus. Berdoalah kepada Allah agar diberi fuadnya. Ada sebagian orang yang kadang mengalami kesulitan, bolak-balik ngaji orang dok-dok, bolak-balik ngaji tapi gampang hilang. Karena fuad Anda bisa jadi kurang bagus. Dan salah satu di antara yang menyebabkan fuad ini tidak bagus adalah dia banyak masalah. Makanya kalau orang terlalu sering punya masalah, ini kan jadi menyumbangkan stres pada dirinya. Tekanan pikiran inilah yang membuat fuad ini rusak. Sehingga terkadang beban hidup seseorang, dia terlalu sering memikirkan sesuatu yang tidak penting untuk dia pikirkan. Atau ada orang yang emosinya sering tidak stabil, akan membuat fuad dia semakin rusak. Dalam situasi politik misalnya Bapak sering tegang, atau tegang di luar situasi politik, atau selalu tegang dengan gesekan kepada yang lain, itu merusak fuad. Maka Anda bisa bayangkan, kalau orang terlalu sering bersinggungan dan bergesekan dengan orang, itu salah satu di antara pengaruhnya adalah dia tidak akan bisa berpikir dengan sehat. Saya ketemu dengan Dr. Sarah, sebenarnya beliau ahli bedah saraf. Saya tanya, kenapa orang tua itu bisa pikun? Padahal yang bersangkutan bisa jadi tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang, bukan tipe perokok, tapi kenapa bisa pikun? Kemudian dia bilang salah satu faktornya adalah dia malas mikir, jarang menggunakan otak, itu nanti otak akan mengecil sebagaimana otot. Jadi orang ketika olahraga yang terjadi apa? Otot itu kan terluka. Ketika otot terluka, jadinya dia akan membuat jaringan yang baru sehingga ototnya jadi lebih kencang. Tapi kalau nggak pernah dipakai, nanti lama-lama otot ini melemah. Jadinya tidak berisi sel yang lebih dominan. Sama seperti itu. Otak ketika jarang dipakai untuk mikir, dia hanya mikir yang enak-enak saja. Disuruh belajar, suruh menghafal malas, suruh mikir pelajaran malas. Exercise, dia nggak pernah berlatih diri untuk menggunakan otaknya berpikir, maka nanti sel otak itu tidak berkembang. Maka beliau menyarankan untuk bisa menjaga agar otak ini lebih banyak tahan lama fungsinya, menghindari proses kepikunan yang lebih cepat. Salah satu caranya sering dipakai untuk belajar. Ya mudah-mudahan yang istiqomah Rabu pagi suruh menghafal, dia menghafal, bukan disuruh menghafal terus meringis. Belajar bahasa Arab, belajar apa lagi? Belajar menghafalkan Quran. Ini faktor yang bisa membuat pikiran manusia dia punya exercise
rutin, dia punya latihan rutin, dan nanti otak itu akan membentuk sel-sel yang baru, sehingga volume otak tidak gampang untuk susut. Gitu lah ya. Ini dulu Ibu, kalau ingin menjaga kesehatan otak, jangan takut berpikir. Kalau mikir masalah, terlalu stres, sering jadi bahan pikiran ketika dia bergesekan dengan orang, justru itu menurunkan kualitas otak. Tapi ketika Anda berlatih, fuad ini selalu dipakai untuk belajar dan belajar, insya Allah di antara manfaatnya adalah mempertahankan volume otak ini biar ada sel-sel baru yang terus aktif. Maka mulai besok kita kasih tugas apa? Kalau misalnya begini Pak, one week one hadis, per pekan satu hadis, atau per pekan satu ayat Al-Quran, sanggup nggak kira? Pas Rabu pagi setoran. Jadi selesai kajian, nanti setoran, ada musyrik-musyrik yang kita tunjuk, mulai. Baik, buat fuad sehat ya, dengan hindari terlalu banyak mikir masalah-masalah yang nggak penting. Karena mikir dulu sudah pernah kita sampaikan ya, ada mikir pelajaran dan ada mikir masalah hidup. Anda lebih banyak yang mana? Satu atau dua? Dua lebih banyak daripada satu. Terlalu sering mikir masalah hidup sampai ngajinya jadi nggak kepikiran, sehingga dia disuruh mikir pelajaran malas karena terlalu banyak mikir masalah hidup. Ya Alhamdulillah kalau masih mau jadi pendengar. Banyak sekali masyarakat umum yang mereka sudah tidak berminat untuk mau dengerin kajian. Ketika Anda masih punya minat untuk dengerin kajian, semoga ini bisa mempertahankan kualitas doa. Dan Anda bisa lihat ya, rata-rata seperti orang yang berprofesi pengajar, dosen, kemudian apalagi yang profesinya sifatnya ngolah otak, itu secara umum masa pikunnya lebih bisa ditunda. Kemarin Pak dokter ini juga cerita, saya menemukan kasus umur 35 atau 3 berapa itu sudah mulai pikun. Bisa pikun lebih awal. Ternyata saat dicari tahu, beliau ini kerjanya ya di ladang. Dari mulai kecil sampai usia 3 bulan itu nggak pernah mikir pelajaran, nggak sekolah, tidak pernah mikir pelajaran. Ternyata sampai mengalami kepikunan lebih awal. Anda kalau tidak mau bernasib seperti itu, sekarang sudah mulai harus dijaga kemampuan fuad dengan banyak mikir pelajaran. Kita lanjutkan. Jadi karena orang salah pilih guru, maka nanti yang dia serap penyimpangan. Karena salah guru akan berdampak kepada penyimpangan akidah dan ideologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi memiliki musuh, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah yang menipu. Sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Dan agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat cenderung kepada perkataan itu, mereka merasa senang dengannya, dan agar mereka terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan dari perbuatan dosa. Surat Al-An'am ayat 112 sampai 113. Baik, Anda lihat di sini, hati orang yang tidak beriman kepada akhirat cenderung kepada perkataan itu.
Dia lebih senang dengan mendengarkan bisikan setan. Dia lebih senang dengan mendengarkan kalimat-kalimat yang menyimpang dibandingkan ketika mendengarkan pembahasan masalah tauhid atau pembahasan yang mengedepankan dalil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walitasgha ilaihi afidah, dan Allah menyebut di titik fuad. Alladzina la yu'minuna bil akhirah, agar hati fuadnya orang yang tidak beriman kepada akhirat litasgha, lebih perhatian ilaihi, kepada godaan itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan setan dari golongan jin dan manusia. Dia menyebarkan kesesatan, penyimpangan-penyimpangan baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah perbuatan lahiriah. Nah, orang yang tidak beriman kepada akhirat lebih senang dengan itu. Jadi kalau dengerin berhala ini punya keampuhan A, berhala ini punya keampuhan B, itu bahagia. Senang. Dengerin cerita khurafat itu senang. Ada nggak orang yang lebih senang cerita horor daripada cerita Nabi? Ada banyak. Itu contohnya, Pak. Jadi dia kalau dapat cerita klenik, cerita khurafat, cerita yang ngawur-ngawur itu, urung seneng dia. Tapi giliran diceritani yang benar, semoga yang ngomong, dia nggak senang. Kurang lebih seperti itu. Jadi kecenderungan hatinya justru lebih senang dengerin yang menyimpang daripada mendengarkan kebenaran. Maka di antara prinsip yang perlu kita tanamkan adalah ketika Anda punya iman, berusaha untuk mendekatkan diri Anda kepada iman. Dan kecenderungan orang senang dengan sesuatu itu dipengaruhi oleh iman yang ada dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan. Mereka yang membisikkan keyakinan yang buruk selalu memusuhi para nabi dan ajaran para nabi. Mereka disebut oleh Allah sebagai setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Bagi ulama masa silam, mereka selalu waspada dan hati-hati ketika memilih guru, karena salah guru bisa berbahaya bagi ideologi hamba. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'buduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Hadis riwayat Muslim dalam muqaddimah. Saya tegaskan dalam muqaddimah. Muqaddimah di sini adalah muqaddimah Sahih Muslim. Imam Bukhari ketika nulis Sahih tidak diberi muqaddimah. Beliau tidak menuliskan muqaddimah, hanya Bismillah, kemudian qala ta'ala, terus menyebutkan hadis. Imam Muslim sebelum beliau masuk ke area hadis, beliau kasih muqaddimah, sehingga ada muqaddimah Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim sendiri. Dan standar beliau dalam meriwayatkan hadis di muqaddimah tidak sekuat standar beliau dalam Sahih Muslim. Karena itu ketika disebutkan dalam muqaddimah, maka adabnya adalah menyebutkan hadis ini riwayat Muslim dalam muqaddimah. Karena kalau hadis riwayat Muslim titik begini, ini hanya berlaku jika ada dalam sahihnya, bukan di muqaddimah. Walaupun muqaddimah itu bagian depan dari kitab sahih. Sehingga adab dalam menyampaikan hadis, kalau riwayat Muslim dalam muqaddimah ya harus disebutkan hadis riwayat Muslim dalam muqaddimah. Dan ketelitian seperti ini dijaga oleh para talib ahlu sunnah, para dai ahlu sunnah. Karena ketika orang menyebutkan HR Bukhari, berarti ini seharusnya di mana? Sahih Bukhari. Tapi kalau di kitab Bukhari yang lain, misalnya ada Adabul Mufrad, maka harus disebutkan HR Bukhari di Adabul Mufrad. Kenapa harus disebutkan? Sebab standar beliau dalam Adabul Mufrad tidak sama dengan standar beliau di kitab Sahih Bukhari. Nggak boleh HR Bukhari titik, padahal adanya di Adabul Mufrad.
bukan di Sahih Bukhari. Kalau seperti ini pelanggaran, karena Anda mengincar pembaca, dan standar Adabul Mufrad dengan Sahih Bukhari berbeda. Termasuk juga misalnya Nasa'i. Nasa'i ini punya kitab Sunan Kubro dan punya kitab Sunan Sugro. Kalau riwayat Nasa'i di kitab Sunan Kubro jangan disebut HR Nasa'i. Kalau HR Nasa'i ternyata di Sunan Kubro, ini keliru. Karena HR Nasa'i itu hanya di Sunan Sugro. Ini disebut dengan kitab Al-Mujtaba. Sama seperti nama Presiden Iran sekarang ya. Al-Mujtaba ini nama kitabnya An-Nasa'i Sunan Sugro. Karena beliau itu meringkas dari Sunan Kubro jadi Sunan Sugro, inilah yang sering disebut riwayat Nasa'i. Termasuk juga Tirmidzi. Tirmidzi berarti di Jami' Tirmidzi dan demikian seterusnya. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, kalau boleh disebut ilmiah ya, pertanggungjawaban ilmiah, kayak riwayat Muslim dalam muqaddimah, artinya di muqaddimah sahih. Selanjutnya, iman itu ilmu. Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia akan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagian ulama menafsirkan bahwa makna kecuali orang yang beriman adalah orang yang belajar ilmu agama, sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab Salasul Usul, karena membangun iman diawali dari belajar agama dengan benar. baik. Ketika Allah mengecualikan siapakah orang yang tidak rugi di kalangan manusia, ada 4 kriteria. Bisa disebutkan Pak? Satu, ya, yang beriman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, tawasau bil haqqi, menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, tawasau bis sabr, dia bersabar. Dan apa yang dimaksud dengan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman? Yang dimaksud orang yang beriman di sini adalah orang yang belajar agama. Sehingga beliau mendefinisikan iman di sini ilmu. Karena yang membangun ideologi adalah apa yang kita pelajari. Sehingga saat Bapak belajar tentang agama tertentu atau keyakinan tertentu dan mau dijadikan sebagai prinsip dalam hidupnya untuk diamalkan dan diyakini, maka nanti akan kurang lebih ideologinya sewarna dengan apa yang kita pelajari. Sehingga iman adalah ilmu. Illal ladzina amanu, maknanya yang belajar agama. Karena itu dulu sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau beliau ngajak orang untuk belajar, beliau panggil dengan cara apa? Hayya nu'minu sa'atan, mari ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga ngecas iman itu dengan cara belajar di majelis ilmu. Apalagi kalau temanya adalah tema berkaitan dengan masalah keyakinan dan akidah, itu akan memberi pengaruh yang cukup serius terhadap keyakinan seseorang. Demikian, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan sepertiga dari buku yang isinya adalah catatan seputar masalah akidah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca catatan tentang hal gaib. Karena aroma soto sudah muncul, sudah ini mengganggu iman, mengganggu konsentrasi belajar maksudnya. Jadi nampaknya kita